setelah kita percaya Kristus tidak menyembah Tuhan, tetapi menghidupkan Tuhan dalam diri kita. Itu yang benar. Makanya kan ya, yang saya maksud itu apakah Bang Edi cara gimana ya, sembahyang lah ya, menyebut nama Bapa, Roh Kudus dan Yesus juga, apa bagaimana gitu? Begini, yang benar itu adalah kita tetap berdoa kepada Bapa yang Maha Kuasa di dalam nama Yesus. Roh Kudusnya? Enggak. Roh Kudus itu kan karyanya Tuhan, berkarya, Tuhan memberitahu saya, itu kan Roh Kudus. Tuhan kan di sana. Jadi cuma Bapa di dalam nama Bapa di dalam nama Yesus. Ya. Cuma itu aja ya. Tapi itu pun sebenarnya saya sudah enggak formal begitu. Ya udah hidup aja, karena dia di dalam saya kan. Saya warga surga kan. Emang ya, emang Bang Edi kalau sembahyang gimana Bang Edi? Coba praktekkan dulu Bang Edi. Mau sembahyang tentang apa? Iya, maksudnya tuh katakanlah Bang Edi ke gereja lah, caranya kayak mana itu? Enggak, saya mau mendoakan orang yang di sini semua ya. Caranya gini. Oke, silakan. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat kesempatan yang sudah Engkau berikan melalui saudara saya, Abang Yuas, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran ini. Supaya kiranya Roh Kuduslah yang membukakan hati mereka. Semua saya serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat sore yang indah ini. Berarti Bang, itu kan ritus kan? Itu kan ritus. Kalau saya dulu taunya tuh ritus. Ya bebas aja. Maksudnya mau gini juga boleh. Maksudnya saya juga enggak, kita diam aja gitu, membatin juga sebenarnya sama aja. Karena hak aslinya adalah kita tuh menghidupkan Tuhan yang di dalam diri kita. Boleh saya nanya nggak, Pak? Jadi itu kan ada dalam magisterium gereja itu ketentuan dan tata cara ritus itu harus seperti apa? Nah itu kan kalau kamu di gereja itu ya ritusnya gitu. Nggak ada tata cara. Nggak gitu juga. Nggak bisa Pak. Boleh nanya nggak Bang? Iya. Ini bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita ini masih masuk surga apa neraka? Soalnya Bang Edi tadi mengatakan bahwa saya warga surga. Semua orang pun bisa mengklaim begitu masalahnya Bang. Ateis pun bisa, Muslim pun bisa, Buddha pun bisa. Nah kira-kira bagaimana cara kita menentukan bahwa ini kriteria orang masuk surga atau neraka? Oke. Jadi karena kita diberi akal nih Bang ya. Betul. Jadi tergantung beritamu apa. Orang tuh mempercayai beritamu apa. Nah, berita orang beragama itu kan kitab. Kitabmu ngomong apa ya begitu. Buddha ngomong apa ya begitu. Quran ngomong apa ya begitu. Alkitab ngomong apa ya begitu. Tergantung kitabnya ngomong apa. Berarti kalau begitu bisa semua manusia masuk surga. Bisa. Perlu agama berarti kalau begitu Bang ya. Bisa. Berarti bisa agama ya berarti ya. Oke. Gini. Yang bilang nggak perlu agama kan Anda. Maksudnya jangan mulai melintir. Sebentar. Karena Abang sendiri yang bilang Hindu bisa, Buddha bisa, Islam bisa. Yang penting baik mungkin istilahnya Abang ya. Gini. Anda itu harus cerdas kalau dengan saya. Anda kan tadi tanya gini, Bang Edi dari mana tahu bisa masuk surga? Kalau saya ini saya jelas karena ke Alkitab. Kalau orang kan ya tergantung Alkitabnya ngomong apa. Masalah kita nggak percaya dia masuk surga atau tidak, itu kan masalah kita. Itu kalau dia ya tergantung kitabnya. Berarti maaf Bang, itu hanya klaim saja. Loh, karena saya pun bisa mengklaim diri saya masuk surga. Itu hanya klaim saja, jadi tidak bisa terbukti. Begini. Kalau Anda mengklaim Anda masuk surga dan itu sesuai dengan Quran, ya monggo itu hak Anda. Nah, kalau saya mengklaim sesuai dengan Alkitab, ya harus diklaim dong. Kalau tidak diklaim bodoh. Ini bukan. Begini. Sebentar Bang, lanjut. Apabila saya hanya percaya seperti itu, justru saya yang bodoh. Ya, kalau hanya saya mempercayai, kalau hanya saya mempercayai apa yang doktrin-doktrin itu, orang menyembah batu pun mengatakan bahwa dia masuk surga, Bang. Makanya itu ke saya bertanya tadi kriterianya itu menurut pandang Kristen itu bagaimana? Itu loh, Bang. Nah iya, kan jelas. Saya ini ahlinya loh, Bro. Jadi kalau Anda masih meragukan saya pun ahli, Bang. Saya pun ahli. Gini,
Jadi kalau Anda masih meragukan saya, jangan tanya lagi, tanya yang lain. Jelas bukan begitu Bang, bukan begitu Bang. Nah, makanya saya bilang sama Abang, semua orang bisa mengklaim dirinya masing-masing Bang. Bahkan kalau Abang lihat itu di Sai Baba sana ngaku Tuhan Bang. Loh nggak apa-apa, itu kan. Iya itu. Nggak apa-apa, no problem loh. Masalahnya kalau masalah nggak apa-apanya, begini Bang. Kalau masalah nggak apa-apanya ya terserah. Lah iya. Nah, justru kebalik Bang. Abang Edi yang lucu kalau menurut saya, maaf Bang ya. Karena apa? Abang Edi menjelaskan sesuatu yang ambigu. Oke, tak jelaskan oleh Alkitab ya. Jadi jangan sampai Anda mengulang-ulang fitnahan atau bahasa pelintiran ya. Yohanes 14 Maaf Bang, saya tidak fitnah Bang. Oke, makanya saya buktikan. Jadi lebih baik itu Anda ngerti dulu baru ngomong, jangan ngomong baru ngerti. Oke, silakan Bang Edi, silakan. Ya. Bentar, aku tuh karena tidak kembali ke dunia cepat nggak nyiapin ayat. Sabar ya. Nggak apa-apa Bang. Kayak begini kan kita memang punya keyakinan masing-masing. Makanya itu saya bertanya tadi, bagaimana kita membuktikan keyakinan kita itu yang paling benar? Kan harusnya seperti itu, Bang. Orang penyembah batu, orang penyembah pohon pun merasa mereka benar. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Jadi kan gini, tadi pertanyaannya, Bang Edi percaya dari mana? Ya kan dari ayatnya masing-masing. Nah kalau Anda percaya bahwa Anda masuk surga, ya itu hak Anda, saya nggak menyangkalkan. Al-Quran bilang begitu, benar nggak? Betul. Ini Alkitab jadi hak masing-masing. Betul Bang. Yang jadi pertanyaan saya setelah itu, bagaimana kita membuktikan bahwa klaim-klaim si agama A, B, C, D ini itu benar adanya gitu loh Bang. Nah bedanya Anda dengan saya. Kalau saya nggak perlu membuktikan agama orang lain, saya malah mendoakan supaya benar mereka. Dan mereka masuk surga. Harapan saya sama orang itu bahagia. Nah, Anda bertanya nih, ini ayatnya. Yohanes 3 ayat 16 sahabat saya. Nah, sampai 17-nya coba Bang dibaca. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya pada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda pengen yang sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Oh, malah tambah mantap. Berarti dia di situ apa, Bang? Utusan. Karena di sini kan Yesus kan, sebentar. Iya. Abang menjelaskan ayat itu kan, maaf Bang. Abang menjelaskan ayat itu, di situ perkataan Yesus. Iya. Perkataan Yesus, dia itu siapa, Bang? Gimana? Kan di situ pernyataan Yesus. Nah, dia itu siapa yang diucapkan Yesus di situ? Yesus. Begini, Bang. Makanya saya bilang, kita harus pakai akal. Di situ Yesus yang mengucapkan, percaya kepada dia. Dia ini kalau dalam bahasa Indonesia, dia itu adalah orang kedua, Bang. Tidak mungkin dia menunjukkan kepada dirinya. Kalau dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, dia pasti akan menunjukkan aku. Gitu, Bang. Orang ketiga. Jadi gini, sepertinya Anda tuh lebih pintar dari saya. Ya udah. Anda nggak tanya atau ya udah. Nah, Anda berpendapat begitu, monggo. Saya bertanya, dianya itu siapa? Aku sudah jawab, aku Yesus. Oh, berarti tak baca lagi ya. Iya, silakan. Sebab Allah mengutus anaknya, ya kan? Ke dalam dunia bukan untuk mengagumi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia, anaknya. Nah, kalau Anda nganggap itu dia itu Allah, monggo. Anda lebih pintar dari saya, monggo. Saya nggak banyak berdebat kok dengan orang-orang. Saya kan cuma berbagi dan bahagia. Betul Bang. Itulah gunanya Abang di sini menjelaskan kan. Iya. Yang dimaksud dia itu anaknya. Nah, jelas kok bahasanya. Iya. Silakan mungkin ada saudara yang lain. Oke, Bang Pami, bentar Bang Pami. Saya tadi kan terputus, tadi kan sudah langsung dipotong sama Bang Luki tadi kan. Sorry Bang. Iya, makanya saya biarkan aja ya, kan namanya kan tujuan kita sama kok, ingin belajar semua. Bang Edi. Ya. Tadi kan Bang Edi kan berdoa kan, tadi kan apa yang disampaikan Bang Edi atas Bapak, atas nama Yesus ya kan, termasuk Roh Kudus juga kan, tadi kan disebut juga sama Bang Edi kan. Terus pertanyaan saya, kenapa Bang Edi nggak menentukan aja masuk Protestan?
Gini. Trinitas gitu loh. Kan itu kan Trinitas Bang Edi ini kan Bang Edi karena. Nah, Anda belum tahu. Coba jelaskan. Ini Protestan, Trinitas itu sebutan teologi ya, sebutan abad-abad yang akan datang. Nah, kita nggak ada Protestan, Trinitas, nggak ada. Oh, jadi kalau menurut Bang Edi, apakah Trinitas dengan Katolik itu salah? Apa bagaimana, Bang? Kok abang tidak mau menentukan gitu loh? Trinitas Katolik itu adalah komunitas yang menaungi mereka dan mereka hidup dengan tata cara mereka. Nangkep maksud saya? Ya. Orang Kejawen nih, Sak Jawa ya. Ini berkomunitas gini, tata caranya begini. Yang di sini begini. Ya. Nah, itu komunitas tata cara. Nah, itu disebut setelah gereja mula-mula. Gereja mula-mula nggak ada disebut gitu. Nggak ada. Tapi kan begini loh Bang Edi. Tapi kan mereka juga kan mengikuti tata cara juga loh. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Nggak ada yang salah dengan tata cara. Bukan. Maksudnya itu disangka saya, dikira saya, Bang Edi itu tidak Protestan, tidak Katolik, ada pengajaran lain. Kalau Bang Edi seperti itu, ya apa bedanya dengan Protestan? Loh, itu loh Bang saya maksud. Saya itu disebut Protestan boleh, tapi jangan disebut Katolik enggak, karena saya tidak berdoa lewat Bunda Maria ya kan. Disebut Pantekosta boleh karena unsur-unsur mereka itu ada di saya. Jadi, tapi kalau aku masuk di mereka, saya dikhususkan, saya bebas aja. Dan saya memang tidak masuk organisasi, Bang. Itu kan ketentuan organisasi, apalagi kalau pemimpin ya. Pemimpin itu dipantau. Kayak model saya pemimpin rambutnya merah gini langsung waduh, nggak pantas kamu. Jujur Bang Edi, aku agak kurang ngah ya. Dalam arti gini Bang Edi, namanya saya kan pengen tahu ya Bang Edi ya, bukan dalam arti mau menekan Bang Edi ya. Iya, saya paham. Tujuan ada yang. Iya betul. Tujuan Bang Edi seperti ini tuh apa sih Bang sebenarnya tujuan Bang Edi ini kok nggak ada kejelasan kayak gini nih? Cuma pengen bebas kayak burung merpati terbang sana terbang sini. Ini gimana Bang? Coba supaya saya tuh nangkap gitu loh Bang. Gini. Jadi nggak ada tujuannya. Saya sudah mencapai pengertian yang puncak bahwa Kristus itu tidak menyuruh saya untuk menggolongkan begitu, walaupun menggolongkan begitu nggak apa-apa. Mereka kan pikirannya masih di situ, nggak apa-apa, no problem. Nah, tujuannya nggak ada. Saya menikmati hidup aja, saya bisa berbagi di Protestan, berbagi di Katolik, berbagi. Saya bebas kemana-mana. Saya diundang kemana-mana itu bebas. Kamu dari mana? Oh dari Alkitab. Oh orang Kristen sudah tahu. Oh ini berarti esensinya nih. Oh jadi Bang Edi tidak ada tujuannya, cuma mengikuti puncak ajaran Yesus begitu ya? Jadi gini, memang nggak ada tujuannya. Kita kan seperti Adam dulu diciptakan kan menikmati Taman Eden kan, gitu. Tetapi tujuan yang paling jelas adalah kita harus jadi terang. Iya, maksudnya itu kan Bang Edi tadi mengatakan tujuannya kan Bang Edi sudah memahami puncaknya ajaran Yesus, begitu kan? Jadi gini Bang, bukan gini. Jadi kenapa orang di Protestan, kenapa orang di itu sebenarnya karena mereka masuk warga gereja. Nah kalau saya ini misalnya orang masuk warga gereja itu kan kalau mati diurus pendeta gitu. Kalau saya, pendeta itu teman saya semua. Nah kalau saya mau mati atau menikahkan anak, bilang aja, tolong dinikahkan anak saya ya. Karena saya mungkin sudah di situ teman-teman gitu. Jadi saya nggak ada masalah lah. Orang masuk warga gereja itu kalau tidak punya keluargaan, dia mau nikah, mau mati bingung Bang. Nah, saya bedanya itu pendeta kan teman saya semua. Enggak bisa begitu Bang. Saya juga banyak Bang kawan pendeta Bang. Dalam arti orang Katolik tidak bisa Bang masuk ke Protestan Bang. Dalam arti masuk ke gereja Protestan. Berarti gini, bentar Bang. Kalau pernyataan Abang seperti itu sama aja Abang itu di atasnya pastor, di atasnya pendeta kalau begitu Bang. Betul. Oh, betul. Jadi Abang itu taruhlah kalau di ini maksud itu segala di atas dari pendeta, pastor. Jadi gini, saya kadang tolak ukurnya apa Bang? Abang menyatakan seperti itu Bang. Tolak ukurnya apa Bang?
tolak ukurnya ya orang kan diuji tuh dengan esensi, dengan pengalaman, dengan leadership. Saya ajar orang jadi leader biasa, jadi pemimpin, jadi gembala bisa. Ya, tapi pendeta juga seperti itu juga, Bang. Pendeta juga seperti itu juga. Tapi pendeta itu nggak berani ngomongin pendeta lain atau membawai pendeta lain ke sana kemari keluar dari aturan organisasinya, nggak bisa. Kalau saya kan tidak ada ikatan, gitu. Oh gitu. Iya, Jadi abang ini mengklaim di atas pendeta, di atas pastor lah ya. Ya istilahnya saya tidak mengklaim, tetapi kalau orang mengatakan begitu monggo. Tetapi realitanya saya ke sana kemari ketemu pastor, ketemu pendeta, ngobrol, ngopi, biasa saya. Oh gitu. Oke. Oke. Terima kasih Bang Edi. Silakan Bang Pami. Bang Pami, silakan Bang Pami. Bang Pami. Saya boleh nggak? Saya nanya lagi boleh nggak? Oh silakan. Silakan Bang Luki. Tadi malam sempat kita dialog, mungkin Bang Edi dengar ya, ada yang atau mungkin Bang Edi sendiri yang mengatakan bahwa Yesus turun kedua kalinya itu untuk di mana tadi Bang? Tadi malam ya Bang Iwas, di surga katanya. Gimana itu Pak Edi? Turun kedua kalinya Yesus. Yesus turunnya ke sini. Oh, ke dunia ya? Iyalah. Nah, seandainya Bang Edi dengar tadi malam, seharusnya Bang Edi itu meluruskan pemahaman saudara Kristen, karena tadi malam mengatakan bahwa Yesus itu turunnya di surga nanti katanya. Sedangkan ada ayatnya itu apa ya dia? Ya. Iya. Gini Bang, Saya orangnya modelnya itu nggak suka menggurui. Kecuali kalau abang itu tanya, coba kalau menurut Bang Edi gimana? Makanya saya senang dia menikmati. Saya tuh nggak suka. Misalnya orang berpendapat gini tak potong, enggak lah, kecuali ngomong dengan saya loh ya, biarin. Nanti suatu saat kan ketemu saya ngopi, saya ngomong itu lebih enak. Saya model bergaulnya gitu Bang. Betul. Gitu saya. Sekarang kira-kira apa tujuan manusia diturunkan ke dunia ini Bang Edi? Kalau menurut Bang Edi? Nah ini bagus. Jadi memang saya kan dulu sekolah teologi, belajar Islamologi juga. Jadi perbedaannya adalah Adam diciptakan kalau di Quran, kalau salah saya minta maaf atau dibenarkan, yaitu tujuannya untuk menyembah Tuhan ya kan. Kalau di Kristiani enggak. Adam diciptakan untuk menjadi sekutunya Tuhan, menjadi relasinya Tuhan, temannya Tuhan. Itu. Makanya bukan karena situ mungkin pertanyaan saya Bang ya. Tujuan manusia hidup di dunia ini, misalnya nih kita nih hidup di dunia ini cari makan, berkeluarga atau dan sebagainya, itu tujuannya untuk apa gitu. Nah, kalau yang Abang jelaskan tadi tentang dalam Al-Quran, itu tujuan penciptaan manusia Bang. Oke, bagus. Tujuan diturunkannya ke dunia ini berbeda lagi Bang. Betul. Jadi gini, makanya teologi itu kan kita tadi kan saya bilang dasarnya dulu. Nah kalau tujuan kita manusia itu sebelum mengenal Kristus, tujuannya harus kembali kepada Adam yang semula, yaitu dikembalikan kepada hidup kekal. Kan semua manusia binasa nih, itu tujuannya begitu, mengenal Kristus. Nah setelah mengenal Kristus harus memancarkan Kristus dalam hidupnya, karena dirinya adalah gereja. Itu Bang. Jadi hanya untuk mengenal Kristus ya manusia itu turun ke dunia ini gitu Bang ya. Oh. Jadi misalnya kita berarti kalau begitu ya kita cari makan, hidup apa itu untuk apa itu Bang kira-kira? Kita cari makan, itu hidup, itu hukum alam untuk Anda tetap hidup dan Anda harus berkualitas maksimal. Oh, untuk hukum alam. Iya. Karena setahu saya kan manusia ini kan perlu mencari hidup, perlu mencari istri, nanti mencari kawan-kawannya lah semuanya tuh. Jadi dalam pandangan perspektif Abang sendiri bahwa hidup manusia, tujuan manusia diciptakan di dunia ini hanya untuk mengenal Yesus itu ya? Itu tahapan awal. Jadi harus komplit. Maksud saya ya. Maksud saya untuk mengenal Yesus, benar nggak? Nah iya, Anda menikah. Begini. Kalau untuk mengenal Yesus, bagaimanakah orang yang belum mengenal Yesus dulu Bang? Karena Yesus ini lahir baru 2000 tahun. Seperti Firaun ya kan? Ya. Makanya zaman sebelumnya kan belum mengenal Yesus. Berarti apa tujuan mereka kira-kira Bang? Anda kan bertanya kepada saya bisa jawab dua hal, religius atau umum. Kalau orang mikir kehidupan
ilahi, orang harus mengenal Tuhannya, itu pertama. Tapi kalau Anda berpikir umum, orang hidup ya memenuhi kebutuhan hidupnya, kerja, ya kan? Kodratnya apa itu? Makanya jawabannya dua. Anda mau tanya yang religius, Anda yang bertanya yang tentang kerohanian atau yang umum? Ya semuanya lah Bang. Nah, karena jadi, tujuan itu kan tidak mungkin satu Bang. Jadi gini, kalau semuanya Fir'aun sama lah. Dia menganggap dewanya itu adalah tujuannya, yaitu itu terserah Fir'aun. Tapi Fir'aun tetap menjaga kerajaannya. Tetap betul, tapi kan dia tidak mengenal Yesus tuh Bang. Terus tujuannya dia diturunkan apa kalau dia tidak mengenal Yesus? Ya dia tidak mengenal Yesus, ya urusannya toh. Kok tanya saya? Bukan, kan tadi saya nanya tujuan manusia diturunkan ke dunia ini sebagai apa? Untuk mengenal Yesus. Sedangkan kan logikanya Yesus itu baru ada 2021 tahun yang lalu. Oh, itu. Sedangkan kehidupan di dunia ini sudah mungkin lebih dari 6.000 tahun dari Adam itu Bang. Nah, selama rentang waktu 4.000 sampai berapa ribu tahun sebelumnya, kira-kira gimana tuh Bang? Siapa ini yang ini bentar. Yang kemarin tuh datang masuk lagi dia. Ini aja di. Bang, ada perusuh Bang tadi Bang. Gini. Jadi saya tahu arahnya. Sebelum Yesus bagaimana kan gitu. Ini. Bentar Bang Edi. Ada yang mulai nyerang itu. Ya, ini kan dari kemarin ini penyakit ini ya. Mau ngacaukan Zoom-nya Muslim ini. Sedangkan kita di sini kan mana dia, Bang Yuas? Nggak tahu ini tadi udah hilang lagi nih. Titik tadi sudah keluar lagi dia. Siapa? Tendang. Mas Yusuf masih kenal saya. Pak Amir. Noise Pak Amir. Limit dulu Pak Amir. Sebentar, kohos, saya kasih beberapa ya. Iya. Pak Lukman ini belum. Nah ini. Saya jangan dulu karena sebentar lagi tempat saya sudah mau sholat ini Bang. Udah azan tuh. Nanti aja saya Bang. Diperbanyak aja nih co-hostnya. Pak Amir juga boleh tuh kasihkan co-host juga. Bang Erwin ya. Animasi resepsi itu juga. Sebentar ya. Pak Yuda itu loh juga kasih co-host. Siapa Bang? Pak Yuda. Mana Bang Yudanya? Pami. Namanya? Pami. Oke, lanjut. Itu yang nggak usah dimasukin itu. Pengen ngacau. Terus kira-kira gimana tuh Bang Edi? Kalau orang yang tidak mengenal Yesus sebelum kelahiran Yesus ini bagaimana kira-kira? Bang Yusuf noise Bang Yusuf kayaknya. Mas Yusuf. Ya. Oke, silakan. Jadi begini. Silakan Bang. Sebelum Yesus datang, itu perlambangnya, bayangannya itu sudah dilakukan, yaitu penyembahan korban dari Ibrahim sampai yang paling jelas itu di hukum Taurat orang Israel, yaitu untuk mengampuni dosa orang Israel. Para imam-imam itu memberikan korban. Nah, di mata ilahi yang tidak mengenal waktu, orang yang sudah melakukan korban itu menerima apa yang dilakukan Kristus sebelum dia ada. Makanya sebelum dia datang itu ada perlambang. Makanya dikatakan di kitab bahwa hukum Taurat adalah bayangan akan datangnya Kristus. Jadi itu Kang Edi, itu yang dipertanyakan oleh saudara saya tadi. Yang dipertanyakan oleh saudara saya tadi itu adalah tujuan manusia hidup di dunia ini. Jangan dimasukin Bang, jangan dimasukin. Itu dia mau mengacaukan juknya. Pokoknya gini loh, yang co-host tolonglah jangan dimasukkan itu. Jangan dimasukkan itu, dia mau. Jangan dimasukkan. Langsung remo. Iya. Siap, jangan dimasukkan. Oke, udah. Iya Bang Yusuf, iya. Makanya kan tadi apa? Mau share apa tadi dia agak karuan kan? Iya. Jangan diberi kesempatan dia, jangan diberi kesempatan. Pokoknya co-host saya mohon jangan dimasukkan orang yang tidak mengenal apalagi tidak punya nama ya. Silakan lanjut. Bang Firman. Tadi Kang Edi, itu kan dipertanyakan oleh saudara Mas saya Yusuf, tadi. Bentar, noise. Mas Yusuf. Mas Yusuf, ini apa tuh Pak Ustadz Yusuf, noise ya, silakan lanjut. Jadi pertanyaan saudara saya tadi itu untuk mengenal Allah dan apa tujuan tadi manusia
diturunkan di muka bumi ini tujuannya apa? Yang Maha Kuasa tadi itu menciptakan manusia. Tujuannya itu untuk apa? Itu dipertegas lagi. Oke. Jadi kalau manusia lahir di dunia ini, itu kan awalnya tujuannya sudah dari Adam. Kalau sekarang ini kan dari hasil keturunan, ya kan. Jadi tujuannya ya sebenarnya bergaul dengan Allah. Tapi bergaul dengan Allah. Cara bergaulnya seperti apa? Saya tidak bisa menggambarkan. Alkitab menulis ketika Adam belum jatuh dalam dosa, seperti sahabat lah. Jadi manusia itu kesukaan Tuhan. Bukan Adam diciptakan bukan untuk menyembah dia, bukan. Nah, ini berarti berbeda lagi ya, Pak ya. Tadi katanya mengenal Yesus. Enggak, ini kan tadi kan ditanya lagi tujuannya apa? Kalau tujuannya adalah tujuannya sejak semula. Nah, kalau sudah yang jatuh ini harus mengenal Yesus. Mengenal Yesus itu siapa? Yesus itu juru selamat. Bukan Yesus anaknya Maria. Anaknya Maria. Kira-kira seorang anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu itu manusia bukan? Manusia. Nah, jadi untuk apa dia mengenal sesama manusia nih? Karena tadi semua ada hubungannya. Jadi Alkitab itu ada hubungannya. Tanpa manusia ini ada yang menggantikan dosanya, maka dia akan binasa. Siapa yang akan menggantikan dosa manusia-manusia lain? Yesus. Bukankah manusia itu harus menanggung daripada dosa-dosanya sendiri? Itu kalau dosa di dalam horizontal boleh harus menanggung. Tapi untuk kekekalan tidak bisa. Yang dikatakan kekekalan itu apa? Mati kekal. Kekekalan itu hidup abadi bersama kembali lagi dengan Tuhan. Kalau sudah mati apa yang dihidupin lagi? Tubuh kemuliaannya dihidupkan lagi. Ya kemuliaan yang nggak ada lagi lah kalau seorang sudah mati. Kalau orang percaya Kristus dibangkitkan lagi dengan tubuh kemuliaan. Kira-kira menurut Mas Edi, setelah Mas Edi itu meninggal dunia, kemuliaan apa yang dibawa sama Mas Edi? Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu seperti Kristus bangkit, itulah tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu di mana di diri Mas Edi ini? Di mana? Di diri Bang Edi ini tubuh kemuliaan itu yang mana? Loh kan saya belum mati. Iya, kalau sebelum mati berarti kan sudah ada tubuh kemuliaan itu. Belum. Kalau belum berarti dia nggak ada. Nah ya, nanti setelah mati kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan punya mata, punya telinga, punya nafsu. Sama seperti Yesus yang bangkit itu. Untuk spesifiknya, sinonimnya tubuh kemuliaan itu apa? Spesifiknya saya nggak tahu. Yang jelas dia bisa hadir, tidak mengenal ruang dan waktu. Itu yang seperti Alkitab. Oh, berarti Alkitab mengajarkan untuk cara berhayal gitu. Alkitab tidak ada tulisan Alkitab mengajarkan cara berhayal, tidak ada. Lah itu kata Mas Edi tadi itu tubuh kemuliaan itu kan hayalan timbulnya. Alkitab yang jelas nggak ada. Alkitab menuliskan tubuh kemuliaan itu pasti ada, tetapi Anda nanyakan, Anda bilang menghayal itu memelintir. Kalau namanya itu pasti ada, berarti tampak oleh mata bisa diraba. Oke. Makanya Yesus ketika ketemu Thomas, nirabalah aku bukan hantu, ada. Ada, tetapi yang tubuh kemuliaan itu yang mana bisa diraba, bisa dilihat sekarang ini kan? Kalau sekarang kan kita tidak bisa menggambarkan, sama seperti kemarin orang Muslim bilang surga nanti lebih indah. Sekarang hanya tulisan saja. Nah dari sinilah artinya ketidaklogisan cara kita berpikir sebagai manusia. Bagaimana kita memahami suatu ajaran atau petunjuk-petunjuk di dalam Alkitab jikalau tidak masuk daripada hukum akal kita sebagai manusia? Bukankah ajaran itu ditujukan untuk manusia? Ini abang ceramah ya? Oke, saya dengar. Monggo. Ya, bukan saya ceramah. Artinya di sini kita kan intermezzo. Ya sama aja ceramah, kan nggak tanya. Iya, artinya saya kan sudah bertanya, saya jelaskan. Nah, saya belum menjelaskan kembali dengan apa yang topik saya akan bawa untuk bertanya kembali supaya pertanyaan apa kata Mas Edi tadi itu saya bisa pahami. Gak perlu dipahami, Bang. Karena untuk memahami
Makanya untuk memahami Anda perlu untuk mempercayai. Kalau Anda tidak mempercayai, ngapain perlu memahami? Enggak perlu. Oh, awal saya mau berdialog kepada Bang Edi itu karena saya mempercayai. Nah, saya tadi kan jawab tubuh kemuliaan, Anda bilang menghayal. Anda bilang menghayal, kan percuma saya nerangkan. Iya, artinya bener sesuatu. Enggak? Enggak lah, sesuatu. Maksud saya kan kita berdialog nih. Ada tick and give-nya di situ. Nah, jadi yang namanya di dalam itu sendiri dikatakan, saya dengar sekilas tadi dari awal-awal bahwasanya Tuhan itu kan harus tampak, ya kan? Harus kelihatan seperti Yesus. Maksudnya Tuhan harus tampak gimana sih? Iya, artinya suruh mengenal Yesus. Aduh Bang Anda tuh baru masuk langsung salah nangkep. Yesus itu manusia. Loh. Ya. Yesus manusia. Tuhan di atas sana. Oh, terus, Tuhan punya tempat gitu. Ya apapun katakanlah dia berkata di surga. Apapun bahasanya, bahasa manusia itu tidak bisa tepat sekali. Kalau Anda punya bahasa tepat, bagus. Di arsinya boleh? Bukan. Kalau Tuhan tempatnya di atas, ya kan? Bagaimana Tuhan bisa mengetahui tempat yang ada di bawah? Atas itu bahasa manusia. Itu artinya dia memiliki sesuatu yang lebih tinggi. Jadi harus cerdas. Kalau dengan saya jangan kayak anak TK, harus cerdas. Oke, supaya saya juga artinya teologi saya bukan lagi lulus. Saya mengajar tentang teologi. Makanya praktekkan supaya enggak kebanyakan waktu. Sekarang untuk kebenaran itu semua, tempatnya segala sesuatu itu yang kebenaran itu ada di atas. Jadi kalau untuk mencari Tuhan itu sendiri, itu harus masuk ke dalam dirimu dulu. Kenali dulu dirimu itu, sehingga kamu dapat mengenali apa Tuhanmu. Nah sekarang di diri. Kamu ini mau bertanya atau mau apa? Lah, ini kan saya bukan hanya bertanya. Ini kan berdialog. Tanya itu nggak perlu jelasin. Nggak usah masuk campur lah, ini kan Bang Edi sama Bang Firman, nggak usah masuk campur lah Bang. Demian, diam. Udah gede kamu. Ya silakan bertanya, tapi nggak usah ceramah. Jangan. Nggak ada yang ceramah kok. Nggak ada yang ceramah. Coba diam dulu. Tolong ya, Demian, kamu saya perhatikan berapa hari ini kayaknya udah kemasukan rosetan kamu ini. Bukan, saya nyimak dari tadi. Diam dulu. Saya ini mengundang Pak Edi untuk jadi narasumber. Ya kan, Pak Edi bersedia. Anda tidak punya kepentingan dulu, ya seharusnya Anda diam. Iya, nanti ada giliran Anda yang akan menjadi narasumber. Nanti saya persilakan. Saya persilakan untuk Anda. Bukan gitu saya begini. Saya persilakan untuk Anda. Tolong jangan diganggu dulu. Pak Edi mau menjelaskan. Pak Edi mau menjelaskan apa yang diyakini oleh Pak Edi, karena Pak Edi ini bukan Protestan, bukan Katolik. Oke, ya, silakan dilanjut, Bang. Silakan dilanjut. Ayo buka mute-nya. Maksud saya untuk berbicara hal itu sedemikian. Saya kasih ekstra seperempat jam lagi ya. Harusnya Maksud saya itu kita berdialog ini untuk menambah suatu ketauhidan keimanan kita kepada yang tidak kita kenal, sehingga kita dapat mengenalinya. Nah, teknis cara untuk mengenalinya itu tadi kan itu semua ada pakai cara. Nah, tolong dijelaskan cara-cara untuk mengenali Tuhan itu seperti apa menurut pemahaman Kang Edi. Ya. Jadi inti dari kekristenan adalah nomor satu, bukan untuk mengenali Tuhan. Intinya dulu adalah diselamatkan. Setelah diselamatkan, baru Anda berkembang kemana. Nah itu. Jadi simpelnya gitu Bang. Mungkin alurnya berbeda. Mungkin alurnya panjenengan orang itu harus mengenal Tuhan. Kalau kita intinya adalah
diselamatkan dulu karena itu inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari semua orang. Nah, jadi Kang Edi, kalau kita intinya tidak mengenal daripada Tuhan yang akan menyelamatkan kita, apakah kita tidak khawatir bahwasanya jin setan itu sendiri bisa mengajak kita pada keselamatan? Jin setan nggak bisa membawa keselamatan, Bang. Loh, bisa. Siapa bilang nggak bisa? Itu di kitab Anda bicara kok, di situ sampai Yesus saja dijanjikan kok. Bagaimana? Lah iya. Kan kita lihat di situ kan kita nggak mau kepada setan. Kan kita nggak mau kepada setan. Berarti kan langkah utama yang harus kita kenali itu Tuhan itu sendiri dulu dong. Ya mungkin bahasanya mau begitu. Kita beda bahasa aja, Bang. Santai aja. Ya. Ya enggak? Ya gini, masalahnya gini, Bang, masalahnya saya senang sekali kalau tentang teologi ini. Masalahnya begini, Bang. Masalahnya banyak orang mengenal Tuhan, tapi dia nggak pasti keselamatannya. Nah, percuma juga toh, makanya saya kasihkan intronya dulu biar nanti masuknya enak. Orang harus ngerti bahwa itu tujuannya adalah bukan beragama, tujuannya diselamatkan. Nah, itu kalau alur Alkitab. Makanya tujuan manusia apa? Diselamatkan. Diselamatkan oleh Tuhan. Sementara kita nggak kenal sama Tuhan. Apa tidak punya kekhawatiran kalau ada Tuhan-Tuhan lain yang menyerupai itu sendiri? Ya ginilah, orang itu punya kemantapan masing-masing. Saya punya parfum nih, parfum Gucci wangi. Kalau saya yakin Gucci ini, saya yakin tentang Gucci ini wanginya enak. Orang lain bilang, lo khawatir gak dengan Gucci itu? Ya gue nikmati. Gimana? Kita nggak bisa. Saya paham kalau begitu. Apakah kehendak dan pemikiran, cara berpikir Kang Edi ya? Saya memahami itu. Nah, artinya di sini saya mau ajak berbicara Kang Edi di sini. Kira-kira nih, Tuhan itu menyampaikan kabar berita itu tadi itu kan melalui kaumnya ya. Tuhan menyampaikan kabar berita. Kalau Alkitab mengatakan semua nabi-nabi itu berbicara tentang Kristus sebagai juru selamat. Iya, ya, memang dulu melalui Ibrahimlah yang dipilih untuk nanti akan menjadi keturunan nabi-nabi. Kang Edi tahu membaca itu dari manusia apa dari Tuhan? Itu dari Alkitab. Tahu membaca abjad A, B, C, D, E, F, G, H sampai berhitung itu tahu dari Tuhan, dari Yesus, dari Kristus, apa dari manusia? Dulu diajari guru saya, Bang, waktu SD kelas 1 saya belum bisa baca, kelas 2 baru mulai bisa baca. Gurunya manusia ya? Ama, ibi gitu. Manusia kan? Oh, guru kayaknya bukan siluman loh, manusia itu. Nah, artinya kita sesama manusia pasti saling membutuhkan satu sama lainnya, bukan begitu toh? Itu. Jadi kira-kira kalau saya berbicara, saya mengingat melihat Kang Edi ini adalah sesama manusia, bersama dengan saya. Berarti Kang Edi itu satu ras, satu keluarga di dalam gens atau di dalam apa? Ya kan? Berarti jikalau mohon maaf sebelumnya, saya memberikan suatu informasi yang baik dan masuk hukum akal Kang Edi, mau Kang Edi nerimanya enggak? Yo, orang datang ke saya, bertamu ke saya, pasti saya suguhkan kopi. Kalau orang mau menawarin, kalau barang itu lebih bagus dari punya saya ambil. Kalau barang itu enggak bagus, tetap saya kasih kopi. Oke. Menurut sains, ilmu akademis, Adam itu manusia pertama apa bukan? Alkitab itu berbeda dengan sains. Ranah kerohanian berbeda dengan sains. Oke, berarti kan nggak masuk ke ranah situ kita nih. Kita rubah lagi. Ya kan? Saya tidak mau memaksakan. Saya tidak mau memaksakan pengetahuan saya sama pengetahuan saudara yang lain. Masalahnya gini, saya itu orang dari A sampai Z itu tahu semua, mau kemana itu tahu. Karena saya artinya saya itu
sudah banyak sih yang saya buat hipotesa di dalam hal ketuhanan itu tadi itu. Kebenarannya itu adalah sungguh tiada diragukan menurut informasi yang saya problem. imani. Yang penting akhirnya selamat. Nah itu. Ya. bukan kepandian ilmu, bukan selamat. Iya. Kang Edi tahu nggak arti selamat secara harfiahnya? Selamat itu menurut apa dulu nih? Menurut Alkitab, menurut tata bahasa. Selamat yo. Jadi misalnya nih, orang Indonesia itu lebih hebat dari Neil Armstrong ya. Neil Armstrong mendarat ke bulan dengan selamat. Selamat itu ya selamat. Selamat. Kalau bahasa Inggrisnya selamat itu apa? Apa ya? Selamat itu Congratulations. Kalau bahasa Jawanya selamat apa? Selamat. Jadi kalau saya larikan ke bahasa Arab, namanya itu salam. Asal kata daripada salam tadi itu namanya Islam. Jadi Islam itu adalah selamat. Ya. Begitu maksudnya. Boleh. Kita mau nanti kan artikulasi. Jadi kalau saya katakan apa itu Islam? Islam itu artinya selamat. Tuh, bukannya berserah, Bang. Bukan berserah kalau secara hakikat berserah diri. Oh ya. Ya, ini kan secara tata bahasa nih. Selamat gitu. Berarti nanti jadinya husnul khotimah ya. Wah. Ya, kami Islam semua husnul khotimah. Jadi kalau saya ini al insanu mahal hotok wanisian, saya tampaknya salah dan lupa, Bang, maafkan saya. Tetapi kalau bisa hablum minanas, hablum minallah, hablum minal Allah kalau bisa. Jadi kalau saya berkata, camkan, namun bukan aku lagi yang berkata. Paham maksudnya? Paham. Nah, iya, nanti ada itu ya, gantian itu ada namanya teman Zulkarnain. Oke. Gantian saya gantian ya. Oke, lanjut aja, Pak. Satu lagi ya. Nanti kapan-kapan sambung lagi ya, Bang. Oke, Kang Fahmi. Cek. Jangan mendikte, kawan. Oke, Bang. Ini saya boleh nanya nggak sama Bang Edi? Ini loh, keponakan. Kalau mau nanya itu harus resign dulu. Oh, resign. Oh iya, Paman. Sorry, Paman. Kebiasaan. Iya, jangan nakal ya keponakan. Jangan ngikutin Demian ya. Oh, iya, halo, silakan teman Zulkarnain. Iya, saya mau bertanya sama Bang Edi. Bang Edi, saya mau bertanya nih ya. Orang yang seperti Bang Edi itu banyak yang menganut seperti Bang Edi itu di kekristenan itu banyak apa enggak, Bang? Ada sih, ada. Anda nanti cek GSJK, Gereja Sidang Jemaat Kristus. GSJK itu nggak ada pendeta, nggak ada gedung gereja, nggak ada salib. Cek di Google, mereka itu nggak mau tampil seperti saya ini nakal, saya yang tampil. Jadi mereka menikmati sendiri. Kadang-kadang malah nggak dikenal sampai detik ini. Ada, Bang. Terus yang pandangannya berbeda seperti Bang Edi itu, dia diselamatkan surga apa enggak, Bang? Jadi kekristenan itu ada rule inti yang nggak boleh dilewati. Rule itu adalah keselamatan hanya di dalam Yesus. 2, 3. Kalau selama ini tidak dilewati, kalau tata cara cuma cara sembah bentuknya salib, gereja harus bagaimana, gini-gini liturgi, itu tidak ada pengaruhnya. Berarti yang Katolik atau Protestan bisa juga, Bang, ya masuk ya? Yang penting yang apa inti jangan dilewati. Yang lainnya kan cuma cara apa perkembangan cara berkumpul. Oh, kumpulnya ini. Iya. Terus yang ketiga ini, Bang, bagi orang yang mengenal Yesus itu, Bang, ternyata yang ingin mengenal Yesus itu ternyata Yesus itu utusan, gimana, Bang? Yesus memang utusan, gimana sih? Manusia, utusan, juru selamat. Bukan Tuhan, Bang, ya? Tuhan itu menurut bingkai Alkitab, Tuhan itu yang di sana, Bapa.
kebutuhan Tuhan tiap kacamata itu berbeda. Orang Hindu menyebut Tuhan itu apa, Buddha apa, Islam apa, itu berbeda. Kalau Anda melihat Tuhannya, Yesus itu Tuhan menurut kacamatamu, nggak akan ketemu. Ya, bisa nggak Bang ngejelasin Yesus itu utusan yang seperti apa, Bang? Yesus itu adalah intinya, misinya yang pertama adalah menebus dosa. Itu intinya aja. Jadi ketika Roma 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, ketika kamu yakin, ketika 2000 tahun yang lalu ada seseorang itu yang ditulis, mungkin ya ditulis di Quran, mungkin orang Yahudi lihat, mungkin ditulis, dan Anda mempercayainya, bahwa dia adalah kita orang manusia berdosa, dia menyelamatkan kita. Yakin, percaya, itu password bagi alam semesta ini. Anda diselamatkan. Itulah utusan. Ya, gitu aja Bang pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih saudara. Saya Darmain. pamit ya Bang, pamit ya, sudah lebih 10 menit nih. Oh iya. ini bentar Ya. Pak Edi, satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi ya. Ini saya minta tolong ini Pak Edi, Yuas. Halo Pak Edi. Ya. Silakan keponakan saya tadi, mana itu? Refai. Iya Paman. Ini ya. Bang siapa tadi namanya? Bang Edi ya? Edi. Ini saya mau nanya tentang Yesus mati di kayu salib itu. Ya toh, di mana letak keilahiannya itu, Bang? Dia manusia, Pak. Kalau saya kan dari awal, dari dulu ngomong dia itu manusia seperti kita. Justru kalau jadi Yesus itu bukan Tuhan ya, Bang? Tuhan dalam artian, kalau pinggir Alkitab mengatakan dia adalah benihnya ilahi tapi masuk menjadi manusia demi menebus kita. Iya, kan yang saya tanya, ketika Yesus mati di kayu salib, keilahiannya itu kemana, Bang? Ya, dia manusia. Jadi dia tidak punya keilahiannya itu ya, Bang. Kan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa itu adalah satu. Di situ kan satunya itu satu ilahi kan? Atau satu gimana, Bang? Satu hakikat, tetapi kodratnya Yesus adalah kodrat manusia. Insaniahnya dia adalah sama seperti kita. Oh, jadi dia waktu di dunia itu bukan Tuhan ya? Dia manusia seperti kita, karena dia mengemban misi. Jadi yang penting bukan masalah dia Tuhan atau tidak, itu kurang penting kalau menurut Alkitab. Tetapi jadi ada Tuhan yang lain ya. Ketika Yesus masih di dunia, ada Tuhan yang lain ya di surga itu ya. Gitu itu namanya omnipresent. Omnipresent itu hanya orang Alkitab yang tahu. Omnipresentnya Islam, misalnya Buddha, berbeda. Omnipresent itu maha hadir, bisa hadir bersamaan dengan sesuatu yang lain. Itulah kemahakuasaan Tuhan, omnipresent. Presiden Soekarno bisa ada di Jakarta, bisa ada di Bandung. Orang sulit menjelaskan tuh, manusia saja bisa begitu. Ya kan? Apalagi Tuhan. Omnipresent. Memang bertentangan dengan tauhid. Tetapi tauhidnya Alkitab mengatakan itulah satu. Itu Pak. Gimana keponakan Repai? Tapi kata Yesus di Yohanes 17 ayat 3 itu kan, inilah hidup yang kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu maksudnya bagaimana, Bang? Jadi Yesus ini betul. Utusan atau Tuhan, Bang? Utusan. Jadi Anda kalau mau mengenal Allah yang benar, harus melalui pengorbanan Kristus. Anda menerima. Itu aja. Oh, gitu ya. Oh ya, makanya kalau saya berdoa, Bapa, di dalam nama Yesus. Kenapa harus nama Yesus? Karena dia berkarya. Tapi di kitab Abang itu coba saya buka lagi ya, atau saya share screen boleh? Abang ini udah bau buru-buru ya? Enggak. Selesaikan aja. Oh, bolehlah. Saya ini kok nggak bisa share screen yuk? Mana? Kita mana? Atau tolong dong di share screen saja. Coba tolong bukain Bilangan 23 ayat 19. Di situ kan kata Allah, dia bukan manusia. Berarti Yesus ini bukan Tuhan dong? Atau bukan bagian dari Allah? Ya. Kitab, makanya saya tadi bilang, kitab itu kita harus melihat secara eksegesis. Kitab itu tidak sedang membicarakan tentang Kristus, nggak ada hubungannya.
Oh gitu Jadi ya. bukan Ya udah mau Bang, cuman itu saja yang saya mau tanya sama Abang. Terima kasih banyak keponakan Ripai. Mungkin Saya- itu aja Pak Edi, karena Pak Edi sudah memenuhi undangan saya di sini. Terima kasih banyak. Ada Baik. hal yang perlu saya tanyakan sama Pak Edi. Yang pertama, Pak Edi sudah nikah apa belum? Sudah. Udah, alhamdulillah. Udah punya anak berapa, Bang? 1. Alhamdulillah. Oke, Bang Edi, terima kasih banyak Bang Edi ya. Jangan kapok-kapok ya masuk di sini ya. Saya ngomong dulu ya. Saya juga mau ucap terima kasih buat sama-sama. Sama ngomong, saya ini tidak ada punya niat jelek atau menjelekkan apapun. Kalau saya ngomong spontan, saya ngomong spontan, saya mencintai semua. Salam buat semua. Kalau ada salah kata, minta maaf. Oke, terima kasih Bang Edi. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Salam. Salam jumpa. Minum dulu anget dulu ya. Perkenalkan, nama saya Edi Badai. Woi Badai. Tapi lebih lengkapnya Edi Badai Aqua. Apa itu Aqua? Edi Badai agak kurang waras. Ya, memang untuk menyampaikan sesuatu yang dahsyat dan murni, memang kita harus agak kurang waras. Apalagi saya menghadapi saudara-saudara saya yang juga kadang mengedit, memframing video saya. Mereka itu kan orang waras, jadi harus dihadapi dengan cara yang kurang waras. Edi Badai Aqua, Edi Badai agak kurang waras. Tetapi terimalah apa yang saya sampaikan supaya Anda menjadi waras. Oke? Dan dasar dari semua itu, saya yang sudah mengalami pencerahan dan saya yang sudah menjadi manusia ilahi karena ada roh Tuhan di dalam saya. Dasar saya adalah mencintai semua makhluk dan mencintai alam ini. Hablum minanas, hablum minallah, hablum minal alam. Kalau orang Buddha bilang sabi sata avantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. I love you all. Bersama Edi Badai.